Oke, jadi perkenalkan nama saya Ruben Tri Ardian Saputra, NPM 2210010485. Saya kelas 5N reguler pagi Banjarmasin, mata kuliah pemrograman berbasis objek 2 atau PBO2. Di sini saya akan mereview tugas akhir saya. Jadi langsung saja. Nah, yang pertama di sini ada codingan dari config database seperti yang dilihat. Ada duplicate key, ada get field table, ada get isi table, ada simpan dinamis, ada get field value edit, ada ubah dinamis, ada hapus dinamis, ada setting judul table, ada setting lebar kolom, ada isi table, ada table, tempel laporan. Nah, mungkin di sini yang jelaskan ya. Terus lanjut ke GUI, ke frame desa. Ini adalah tampilan awal dari frame desa. Ada ID desa, ada nama desa, ada simpan, ubah, hapus, cetak, search, table. Terus seperti ini codingannya. Codingan simpan, codingan refresh, codingan frame desanya, codingan cari datanya. Nih, ini codingan simpan nih. Codingan simpan. Ini codingan ubah. Ini codingan hapus. Terus ini codingan cetak data. Dan ini memanggil mencari data lah. Oke, kita run. Ke desa. Koneksi DB ya, kita coba dulu cetak data. Nah, muncul ada Banjarmasin, ada Banjarbaru. Coba kita tambahkan 3 Martapura misalkan. Ini contoh aja ya. Martapura simpan. Martapura, ini kan Martapuran. Terus diubah Martapura, terus dihapus. Oke, codingannya berjalan. Lanjut ke frame hutan. Ini frame hutan ada table, cetak laporan, search, simpan, ubah, hapus, ID hutan, luas, longitude, ada latitude. Ini source-nya ya mungkin yang berubah cuman bagian isi dari database-nya aja ya, database dari ini. Ada di desa, di hutan, di kecamatan, klasifikasi, potensi. Lanjut nih, ada ini, ada refresh, ada cari data, ada codingan simpan, codingan ubah, codingan hapus. Ini codingan cari. Nah, ini codingan cetak. Dan ini cari data. Langsung kita run. Ke bagian perambutan. Sebenarnya ini ada sedikit masalah karena saya kurang tahu bagaimana cara mengatasi bug di sini. Ini kayaknya bug sih, soalnya kalau kodenya error enggak deh, karena tidak ada pemberitaan kode error dan sudah dicoba berkali-kali juga
tetap nggak bisa. Mau sudah saya coba di folder baru juga nggak keubah. Saat saya cetak laporan, dicetak laporan dia muncul luasnya. Nih, ini luasnya nih. Oke, coba saya tambahkan 1 2 1 1 luas. Ini simpan. Oke, terus ubah codingan ubahnya mau. Coba kita lakukan lagi. 0 error ya, mungkin di refresh lah. Nah, nih muncul kan. Coba hapus yang satu. Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Oke. Nah, codingan hapus berjalan 4 misalnya. Mau, oke. Cari data, oke. Perangutan, oke. Cuman yang tadi ya, luas tadi yang ini ya, saya kurang tahu. Mungkin kalau ada yang tahu bisa bantu saya. Untuk codingannya tadi seperti ini. Oke, lanjut ke kecamatan. Sebenarnya di bagian hutan sama di bagian potensi sih yang mengalami bug. Cuman yang di bagian lain itu nggak ada muncul bug kayak tadi. Ini tidak muncul gitu. Lanjut ke kecamatan. Nih, kecamatan kan ada 2. Ada ID, ada nama. Terus seharusnya ya sama aja sih. Cari data, ada button simpan, ada button ubah, ada button hapus, ada button cetak, ada cari data. Terus lanjut di run frame kecamatan Banjar BJB 1 misalkan tambah 3 kecamatan 5 tes simpan tes update ubah. Nah, ini harusnya cetak data ya. Ini tes update sudah muncul ya. Muncul. Oke. Orang kecamatan sudah. Oke, lanjut ke klasifikasi. Klasifikasi ini ada 3, ada ID klasifikasi, ada ID klasifikasi, ada jenis potensi, ada juga marker, ada simpan, ubah, hapus, cetak. Untuk codingan, ya codingannya sama aja sih. Ada button simpan, button ubah, button hapus, button cetak. Oke, lanjut desain source.
klasifikasi. Nih, kode klasifikasi jalan ID klasifikasi misalkan 6. Terus jenis potensinya tiga ubah cetak. Ya mungkin perlu di refresh kali ya. Lanjut, misalnya saya cari 6 muncul. Nah, nih. Lanjut ke potensi. Potensi ini juga mengalami ada yang tidak muncul, sama seperti di hutan tadi. Datanya yang tidak muncul. Jadi ada ID potensi, ada jenis potensi, luas potensi. Ya mungkin yang ada 4 titel ini. Mungkin ya saya kurang tahu di mana sebabnya. Yang lainnya aman aja, yang potensi sama hutan mungkin agak sedikit bermasalah, saya kurang tahu. Terus desainnya seperti ini, ada ID, ada jenis, ada luas, ada potensi produksi, ada simpan, ubah, cetak, hapus, ada table, ada tombol cari data. Terus untuk codingannya seperti ini, ya sama aja sih, ada private, yang beda cuman nama database aja, isi dari database, ini codingan potensi, codingan simpan, codingan ubah, codingan hapus, codingan cetak data, dan field cari data. Run. Itu potensi. Nah, sama kan? Misalkan saya cetak, nah dia muncul aja di sini. Terus misalkan saya ID-nya 4, jenisnya biasa, luas potensinya apa ya, 100, coba 50 ya. Potensi produksi 100, simpan. Nih, biasa. Terus ke database-nya, nah dia muncul aja jenis potensi, luas potensi. Ini ID desa tidak dimasuki sih. Coba ubah biasa ini jadi subjek, terus hapus. Oke, mau search 3, mau 2, mau.
Dan mungkin yang terakhir itu mainframe ya. Ini mainframe. Ini mainframe, codingannya ya cuma memanggil. Lanjut, ini codingan utama ya. Nah, ini laporan. Oh ya, ini laporan. Ini laporan ini yang tadi. Dan library yang digunakan itu seperti MySQL Connector 9, terus ada Beyond Collection, Digester 3, Java Flow, ada logging, ada Groovy, ada iText, ada Jasper Reports. Ya, seperti itu sih. Ya, untuk itu, ya itu tadi review dari tugas saya. Mungkin ada beberapa masalah ya, mohon dimaafkan. Karena saya juga kurang tahu bagaimana mengatasi masalah tugas punya saya. Jadi itu saja, terima kasih.